tentunya mengaktifkan kamera jika berkenan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada seluruh peserta webinar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar apa aja dan juga bekerja sama dengan Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Bandung, yang mana pada tema hari ini kita akan membahas mengenai apa perbedaan mengenai penggelapan dan juga penipuan berdasarkan hukum. Di sini telah hadir bersama kita dua orang advokat dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Bandung, yaitu ada Bang Revangga William SHMH. Selamat pagi, Bang Re. Selamat pagi. Baik, untuk selanjutnya ada Kak Pradita Hasugian, SH. Selamat pagi, Kak Dita. Baik, untuk selanjutnya barang. Baik, Kak Dita, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya barangkali ada sedikit perkenalan dari komunitas belajar apa aja sebagai komunitas yang memang concern dalam hal edukasi hukum, khususnya kepada terkait dengan aspek hukum bisnis di sini. Dan kami juga sudah beberapa kali menyelenggarakan webinar, pelatihan yang bekerja sama dengan berbagai komunitas dan juga ada satu perusahaan, dan sekarang kami tengah bekerja sama dengan Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Bandung. Dan untuk selanjutnya barangkali dilanjutkan dengan perkenalan terlebih dahulu, Bang. Barangkali dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Bandung, karena kebetulan Bang Revangga ini adalah ketua dari PBH Peradi Bandung. Silakan, Bang Re. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera untuk kita semua. Di sini kita memperkenalkan diri kalau misalkan ada unit kerja dari DPC Peradi Bandung yang namanya PBH Peradi Bandung. Nah, PBH Peradi Bandung ini bergerak dalam memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum. Jadi kalau misalkan di Kota Bandung ini kita ini memiliki 3 pos. Yang satu di Jalan Talaga Bodas, itu di Sekretariat DPC Pradi, itu juga merupakan sekretariat dari PBH Pradi Bandung. Kemudian yang kedua itu ada di BBH Unpad, dan ketiga ada di Pengadilan Negeri Bandung, di Pos Pakum Pengadilan Negeri Bandung. Itu sekian kalau perkenalan dari kami. Saya ucapkan terima kasih untuk semua peserta yang sudah ikut di webinar hari ini. Baik, terima kasih Bang Revangga atas perkenalannya. Jadi barangkali bagi Bapak dan Ibu yang masih penasaran dengan PBH Peradi Bandung bisa langsung datang barangkali ke pos-pos yang tadi disebutkan oleh Bang Re. Salah satunya ada di Jalan Talaga Bodas nomor 40 Kota Bandung. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu kita masuk kepada pemaparan materi yang pertama dari Bang Revangga. Sebelumnya tentu saja saya akan memperkenalkan kembali Bang Revangga melalui CV singkatnya. Nama lengkap Revangga William SHMH. Beliau lahir di Bandung pada 8 Maret tahun 1992. Beliau aktif di organisasi Pradi di sini, dan kemudian juga ada Ikadin. Beliau juga sebagai konsultan hukum di Arek Konsultan dan juga sebagai managing partner di Revangga William and Partners, dan sekarang tengah menjabat sebagai ketua PBH Pradi Kota Bandung. Langsung saja Bang, barangkali waktunya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Kita mulai aja sama kita ini ya. Saya nggak akan terlalu banyak dalam pemaparan. Mungkin kita di sini nanti lebih banyak diskusi ya. Ini saya akan menjelaskan tentang penggelapan dan penipuan, kemudian bedanya seperti apa, dan nanti akan lebih jelas dan dilengkapi oleh rekan saya, Ibu Pradita ya. Penggelapan dan penipuan ya. Next. Saya jelasin dulu di sini penggelapan. Kalau penggelapan itu diatur di pasal 37 di pasal 372 KUHP, yang isinya tuh barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun
atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Itu Rp900 sekarang udah jarang udah nggak pernah diterapkan lah ya. Paling itu ancaman maksimalnya 4 tahun. Ya, next. Jadi kalau misalkan di penggelapan itu memang sifatnya barangnya itu sudah dikuasai. Dikuasainya tidak secara melawan hukum, tapi pendistribusian diserahkan ke barang korban ini dihilangkan atau diserahkan ke pihak lain dengan cara melawan hukum. Jadi barangnya itu dikuasai itu secara tidak melawan hukum. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan yang mengambil barang milik orang lain, sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi penguasaan terhadap barang itu tuh udah ada terhadap pelaku. Jadi korban itu biasanya sudah menyerahkan barang tersebut kepada pelaku, sudah diserahkan nih barang kepada pelaku. Kemudian pelaku ini menguasai barang tersebut, tapi tidak digunakan dengan semestinya. Jadi diserahkan ke pihak lain, atau dijualkan ke pihak lain, atau dihilangkan. Itu yang biasa terjadi di masyarakat, itu dijual atau dihilangkan sih biasanya kalau yang terjadi di masyarakat. Ya, next. Soalnya sebelumnya, misalnya penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut, atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya. Misalnya petugas penitipan barang ya, petugas penitipan barang seperti misalkan dititipkan barang atau terus barangnya dihilangkan. Itu bukan penipuan atau bukan pencurian gitu ya, itu namanya penggelapan karena barangnya sudah dikuasai terlebih dahulu. Kalau misalkan barangnya penggelapan itu ciri khasnya adalah barangnya dikuasai terlebih dahulu. Barang yang digelapkan itu dikuasai terlebih dahulu oleh si pelaku dari korban. Jadi nggak bisa beda lah nanti sama penipuan. Nanti penipuan akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Ya, next. Tujuan dari penggelapan itu adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya, yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Jadi memang harus ada keinginan dulu ya di dalam penggelapan itu ingin memiliki barang yang sedang dikuasainya. Beda halnya kalau misalkan barang ini belum dikuasai, itu bukan penggelapan. Makanya masyarakat itu di kita tuh banyak yang banyak yang bingung kalau misalkan ini tuh saya tuh ditipu atau digelapkan. Makanya banyak kayak orang rental mobil katanya, rental mobil, kemudian pengusaha rental mobil ini menyewakan ke orang lain, tapi sama orang lain yang menyewa mobil itu malah dijual atau dipindah tangankan kembali. Nah itu orang lain kebanyakan yang kalau misalkan datang di konsultasi ke saya itu saya ditipu gitu. Masih kurang paham tentang penggelapan. Ya, next. Nah, penipuan ini ya beda ya sama penggelapan. Next, penipuan ini diatur di pasal 378 yang isinya barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Nah, ini yang membedakan dengan penggelapan tadi. Kalau penipuan ini barang bukan hanya barang ya, maksudnya kalau di penipuan itu ada tadi sini tuh dijelaskan kalau misalkan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu misalkan atau status, misalkan kita mengaku-ngaku sebagai petugas pajak, misalkan datang ke orang lain memeriksa pajak, kemudian orang lain tersebut kita memintakan untuk pembayaran, ternyata tidak pembayarannya kita ini bukan petugas pajak lah, intinya nipu lah kayak gitu. Kemudian di sini juga ada tipu muslihat, misalkan ada bujuk rayu untuk memberikan hutang atau menghapus piutang. Misalkan untuk memberikan hutang, kita pura-puranya ingin membuat usaha, ada usaha gitu misalkan. Kita butuh modal ke dia.
butuh modal ke orang tersebut, kemudian orang tersebut memberikan pinjaman ke kita, padahal kita itu tidak ada usahanya di situ, nggak ada bisnisnya. Itu udah termasuk yang namanya penipuan. Next. Nah, di sini bagaimana perbedaannya ya, perbedaan penggelapan sama penipuan. Next dulu. Perbedaannya itu ada pada bagaimana cara memiliki barang tersebut. Kalau di dalam penggelapan itu barang tersebut tuh sudah dikuasai. Kalau penipuan itu barangnya belum dikuasai. Nah, di sini dalam penipuan itu benda itu dimiliki secara melawan hukum. Kalau nanti di penggelapan itu bendanya dikuasai bukan secara melawan hukum. Ini penipuan, objeknya berpindah secara melawan hukum dengan memperdaya korban untuk memberikan utang maupun menghapus piutang. Contohnya ya, misalkan kalau misalkan di penipuan itu eh, tidak terbatas pada barang atau uang yang tadi saya jelaskan, misalkan mengaku-ngaku sebagai polisi atau mengaku-ngaku sebagai direktur PPA, misalkan ingin akan memberikan pekerjaan, misalkan membuka lowongan pekerjaan, tahu-taunya memang perusahaannya fiktif, itu termasuk penipuan. Jadi bukan kalau penipuan sama penggelapan itu, kalau penggelapan itu biasanya identik dengan yang namanya barang. Tapi kalau penipuan itu bukan hanya barang. Gitu. Kalau misalkan contoh penipuan itu banyak ya, contoh penipuan itu misalkan kayak tadi di sini jual beli online ya, misalkan jual beli online. Udah jelas-jelas kita pengen belinya di situ keterangannya barangnya itu original. Pas datang ke rumah, barang itu dikirim, ternyata barangnya tidak original. Atau misalkan yang lebih parah lagi, kalau jual beli online itu, kita beli misalkan barang itu jelas-jelas beli sepatu, tapi yang datang ternyata bukan sepatu gitu, misalkan sabun, itu penipuan, itu sering terjadi lah di masyarakat ya. Next. Sedangkan kalau misalkan dalam penggelapan itu, upaya memiliki itu dilalui melalui suatu dasar perbuatan yang sah. Jadi barang itu sudah dikuasai kalau di penggelapan itu. Barang sudah dikuasai dan tidak dikuasai itu tidak secara melawan hukum. Penggelapan itu terbatas pada barang atau uang dan sudah dikuasai tanpa melawan hukum. Di sini contohnya si A yang tadi saya contohkan. Misalkan A mempunyai rental mobil, kemudian si A merentalkan mobilnya ke si B. Setelah direntalkan, si B justru menjual mobil tersebut. Nah, di sini ada yang namanya unsur si barang itu dikuasai dulu oleh si B, karena si B itu sudah merental ke si A. Jadi barang ini dikuasai secara sah dan tidak melawan hukum. Tapi unsur melawan hukum di sini setelah si B ini malah menjual atau misalkan menghilangkan mobil tersebut. Menghilangkan di sini maksudnya dihilangkan dalam arti misalkan ya dia pura-pura hilang lah gitu, misalkan bukan hilang beneran, itu maksudnya penggelapan ya. Nah, kalau misalkan di dalam penggelapan ini contohnya ada lagi misalkan ada yang nanti tapi dibahas di materi di webinar selanjutnya. Kalau misalkan di sini ada yang namanya penggelapan, itu ada yang namanya penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan itu misalkan orang tersebut itu menjabat, misalkan sudah jelas-jelas dia ini manajer keuangan, dia ini mungkin memiliki kewenangan untuk apa ya namanya untuk menguasai uang di dalam perusahaan. Sudah apa namanya, dia itu memegang uang di perusahaan, tapi bukan digunakan untuk operasional perusahaan atau digunakan untuk semestinya, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Nilainya mau kepakainya cuma 1 juta, mau 2 juta, mau 3 juta, atau misalkan hanya 500.000, kalau misalkan bisa dibuktikan itu sudah termasuk dalam penggelapan, karena uang perusahaan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan perusahaan atau untuk semestinya, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi atau digunakan untuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam perusahaan. Next. Nah, dilihat dari objek dan tujuan penipuan itu lebih luas. Kalau lebih luas, jika penggelapan itu terbatas pada barang atau uang, penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang, yang tadi kata saya bilang. Memberikan hutang itu misalkan saya apa ya,
saya mau buat usaha nih, saya boleh nggak pinjam uang untuk apa? Untuk usaha. Saya udah memberikan ini usahanya ini, misalkan di bidang properti, saya bilang seperti itu. Taunya usaha itu tuh tidak pernah ada. Memang niatan dari awalnya juga, memang niatan dari awalnya si pelaku ini ingin mendapatkan sejumlah uang lewat hutang, tapi usahanya tidak ada. Memang dari awal sudah ada niatnya. Ya, next. Untuk penggelapan sama penipuan selanjutnya akan diterangkan lebih dalam lagi oleh Ibu Perdita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Revangga yang telah menyampaikan materi tadi ya mengenai dibahas tuh mengenai pengertian penipuan, pengertian penggelapan, kemudian juga apa sih gitu inti dari perbedaan antara penipuan dengan penggelapan, dan semoga Bapak dan Ibu peserta juga bisa memahaminya barangkali sehingga nanti kalau misalkan ada kasus sudah tidak lagi bingung untuk membedakan mana penipuan dan juga mana penggelapan. Untuk selanjutnya kita akan langsung beranjak kepada penyampaian pemateri kedua kita, yaitu Kak Pradita Hasugian SH. Beliau merupakan co-founder dari Hasugian and Partner Law Firm dan juga beliau merupakan salah satu anggota di Pusat Bantuan Hukum Pradi Bandung. Baik, langsung saja kepada Kak Dita, kami persilahkan. Sebentar ya Kak untuk share screen-nya. Oh ya, bentar-bentar, nggak apa-apa. Kita tunggu ya, share screen-nya dulu. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, apakah suara saya terdengar dengan jelas di sana? Mohon izin. Saudara Liza, suara kedengaran? Jelas. Oke, siap, baik. Baik, setelah tadi, terima kasih buat Pak Revangga ya, Saudara Revangga untuk menjelaskan sedikit tentang perbedaan penipuan dan penggelapan. Izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa penggelapan dan penipuan secara litigasi dan pelaksanaan putusan penggelapan dan penipuan. Karena kan bicara tentang teorinya tadi Pak Revangga sudah menyampaikan sedikit dan itu cukup membantu saya untuk menjelaskan bagaimana sih proses prakteknya di lapangan dan apa yang dapat kita lakukan. Izinkan saya membagikan sedikit pengetahuan saya, semoga dapat membantu rekan-rekan sekalian. Baik Bu Liza, next. Oke. Penyelesaian secara litigasi itu dalam proses ini, apalagi jikalau kita spesifik nih, kita lagi bahas penggelapan dan penipuan, sebenarnya ada dua. Itu berdasarkan alternatif dispute resolution, itu bicara kita sering dengar dengan mediasi penal. Kalau yang kedua ya berdasarkan kita acara pidana, kita ketahui KUHP. Bagaimana sih proses penangkapan, penyidikan, lidik hingga sampai putusan. Okay, next, Bu. Nah, saya akan sedikit jelaskan tentang alternatif dispute resolution ya. Saya akan baca, mungkin ini merupakan rangkuman dasar-dasar pemikiran ide alasan ADR ditetapkan dalam ranah pidana menurut Pak Bardana Nawawi. Terdapat salah satu ide yang perlu digarisbawahi yaitu ide keadilan peradilan restoratif justice. Menurut Dignan, restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professional and community group. Restorative justice is a value-based approach to responding to wrongdoing and conflict with a balanced focus on the person harmed, victim, the person causing the harm, offender, and the effect community. Jadi alternatif dispute resolution ini sebenarnya bicara tentang bagaimana kita bisa menyelesaikan perkara-perkara kita dalam komunitas sosial. Dalam arti ini ada korban pastinya dan ada pelaku. Next, Bu. Definisi Dignan mensyaratkan untuk adanya suatu kondisi yang menempatkan keadilan restoratif sebagai nilai dasar yang digunakan dalam merespon perkara pidana. Diharuskan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan dampak penyelesaian perkara pidana tersebut terhadap masyarakat. Pada dasarnya, ide keadilan restoratif menggabungkan konsep keadilan yang relasional dengan keadilan partisipatif atau konsep
konseptual sehingga menciptakan suatu teknik penyelesaian perkara pidana yang didasarkan pada perancangan, pelaksanaan, evaluasi program yang partisipatif. Widodo menggambarkan keadilan restoratif sebagai semangat cita-cita tentang keadilan yang mengasumsikan adanya kemurahan hati, empati, suportif, dan rasionalitas jiwa manusia melalui konseling kelompok yang melibatkan korban dan pelaku, sehingga visinya didasarkan pada nilai kepedulian dalam individu. Nah, alternatif dispute resolution ini jika kita kaitkan dengan penggelapan dan penipuan, mungkin tidak seluruhnya dapat menggunakan ADR. Karena ya nggak mungkin dong penggelapannya kalau udah sampai 500 miliar kita mau berdamai saja gitu kan. Sedangkan pelakunya tadi mana gitu. Nah, ada ketentuan khusus nih. ADR ini bisa masuk ke dalam tindak pidana ringan. Contohnya pencurian ringan pasal 364 KUHP, penggelapan ringan 373 KUHP, penipuan ringan. Ulija next. Dispute resolution atau mungkin sebagai warga biasa untuk mengetahui hak-hak saudara, bagaimana sih ketika. Nah, pertama ada surat Kapolri nomor B3022/9/2019 SDO OPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui alternatif dispute resolution ADR, surat Kapolri 8/2009 yang kemudian semakin disempurnakan dengan surat telegram Kabar Reskrim nomor STR 583 8/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang penerapan restoratif justice. Yang ketiga surat edaran Kapolri nomor 7 tahun 2018 SE 8 7 2018 tanggal 7 Juli 2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Nomor 4 Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pengganti Perkap lama nomor 14 tahun 2012 dan nomor 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Ini yang terbaru ya. Kita dengar waktu kemarin itu ada beberapa tindak pidana yang dari kejaksaan sendiri yang menghentikan. Karena mereka menganggap bahwa tindak pidana ini sebenarnya tindak pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Jadi tidak perlu harus sampai putusan. Oke, next. Oke, ada beberapa bagian poin penting dalam surat Kapolri nomor B3022 ini yang tanggal 14 2019 mengenai ADR. Ya, saya akan bacakan sedikit supaya Anda bisa baca. Pertama, mengupayakan penanganan kasus pidana yang punya kerugian materi kecil mengenai penyelesaiannya dapat diarahkan melalui ADR seperti yang saya katakan tadi. Ya nggak mungkin ini terlalu gede kita bisa mediasi penal yang pastinya ya mungkin nilainya tidak terlalu besar ataupun kerugian nominalnya sebenarnya masih bisa dikatakan ini masih bisa untuk diselesaikan secara perdamaian. Dua, penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara proporsional dan proporsional. Yang pastinya kita mengetahui kesepakatan para pihak itu kan penting ya. Sekalipun ada unsur korban, ada unsur pelaku, dan ini masuk dalam pidana ini seolah-olah kayak mixing ke perdata sih, tapi penyelesaiannya di kepolisian, penyelesaiannya di kejaksaan, instansinya yang berbeda. Nah, kalau nggak ada kesepakatan para pihak bagaimana? Ya nggak nggak mau ya lanjut. Karena itu tugas daripada SOP daripada penyidik sendiri, polisian sendiri sebagai instansi yang pertama sekali menerima laporan. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar untuk menyertakan RT RW setempat. Pastinya konflik ini kalau seandainya konfliknya antar tetangga yang paling enak kan kita meminta bantuan juga RT dan RW. Pastinya ada babin kapimnas biasanya untuk masyarakat sekitar. 4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial adat serta memenuhi asas keadilan. 5. Memperdayakan anggota kepolisian, perpolisian masyarakat, Polmas dan memerankan forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang punya kerugian materi kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR. Nah, untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontraproduktif dengan tujuan Polmas atau tujuan pemidanaan. Ibaratnya kalau ini sudah ada perjanjian antara para pihak penyelesaiannya, bagaimana dong?
Ini kan nilainya kecil, kalau menggugat itu berat gitu loh. Nah, sini masih ada sedikit polemiknya sehingga akhirnya nantinya akan disempurnakan kembali. Next, Bu. Oke. Baru terbitlah surat edaran Kapolri nomor 7 tahun 2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Sebenarnya ini saya ambil sedikit ya, kalau kita baca sendiri langsung per surat edaran ini sebenarnya ada beberapa spesifik lagi tambahan-tambahan. Seperti kayak tindak pidana narkotika, ya ibaratnya kalau dia pemakai ya harusnya rehabilitasi dong. Jangan langsung tiba-tiba dijadikan sebagai pengedar, itu kan sangat kontras. Di sini memang benar-benar harus butuh kejelasan. Tapi bicara tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan yang sedang kita baca saat ini dan kita pelajari saat ini, ya ayo kalau Anda sebagai advokat ataupun Anda sebagai lawyer, mungkin Anda akan membuka kembali KUHP. Ini masuk dalam kategori masih bisa dijadikan mediasi penal atau tidak. Kalau pada para pihaknya bisa, ya silakan gitu untuk melakukannya. Oke. Metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan beberapa prinsip keadilan restoratif justice ini dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif. Contohnya pasal 76 ayat 1 KUHP, bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut 2 kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia yang dirinya telah diadili dalam putusan yang menjadi tetap. Dituntut 2 kali dengan tindak pidana sama. Jadi bagaimana kalau dia residivis? Gitu. Itu kan pertanyaan kan sebenarnya. Dia sudah melakukan penggelapan ataupun penipuan dan berbarengan lagi. Nanti kita jawab ya. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, ini biasa dipakai untuk PPA, pasal 12 ayat 15 ayat 2 untuk fidusia. Nah, yang paling sering nih terjadi di masyarakat nih. Pasal 51 ayat 7 nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagian provinsi Papua. Next. Oke. Proses litigasi jika menjadi tersangka hingga terdakwa. Ya, kita katakan pelaku 372 KUHP atau 378 pelaku penipuan dan penggelapan. Dalam arti ini saya juga membagi dengan kalau Anda sebagai korban bagaimana sih yang akan Anda lakukan. Adapun jika proses litigasi terjadi dalam hal ini mengikuti seluruh aturan KUHP beserta aturan yang terkait, maka hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Contoh, pertama, Anda sebagai korban, apa yang Anda bisa lakukan? Saya nggak mengerti gimana. Ya, dapat melakukan dengan ini Anda bisa pribadi sendiri, ya, pastinya gunakan alat bukti Anda minimal 2 alat bukti, dokumen dan saksi. Alat mungkin pengacara ataupun Anda nggak punya dana nih, tapi saya butuh ini, Anda bisa pergi ke pusat bantuan hukum terdekat. Yang kedua, yang pastinya ketika Anda sebagai korban yang memantau prosedur baik di tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan serta hingga sampai putusan. Nah, ini bicara ini ya pasti butuh menggali lebih dalam lagi. Dan yang pasti butuh kejelian dan ya intensitas untuk mengetahui lebih. Oke. Bagaimana kalau Anda sebagai pelaku? Ya, pasti pertama kalau sebagai pelaku ya kalau boleh dan sesuai undang-undang pun menyatakan setiap orang berhak untuk mendapat bantuan hukum. Anda bisa mengatakan bahwa saya ingin didampingi pengacara. Bagaimana kalau terjadi di kepolisian, dia mereka nggak memberikan pengacara. Nah, ini yang sebenarnya ada triknya sebenarnya. Ya, semoga ini menjadi bantuan bagi rekan-rekan sekalian ya ketika Anda dituduh sebagai pelaku atau dapat diduga sebagai pelaku. Ada waktu namanya pemeriksaan itu 2 kali 24 jam dalam KUHP. Dalam hal ini ya Anda tetap pada konsisten Anda. Kalau memang Anda tidak melakukan, katakan tidak melakukan dan Anda minta pendamping. Dan nggak usah tanda tangan apapun. Ya, ibaratnya mungkin agak sedikit ngotot-ngototan kalau Anda merasa tidak salah ya, kecuali Anda dalam keadaan tertangkap tangan dari depan mata, ketangkap polisi, malah ngomong tidak. Nah, itu pun memang cukup harus, ini pun tetap harus di-review ulang karena ada juga kejadian yang di Medan yang kita ketahui ya, transaksi narkotika direkam CCTV dikatakan bahwa ini tertangkap tangan, ketahuan gitu, padahal ternyata ada oknum di balik itu. Next. Nah, di sini saya akan bagi sedikit tentang perbedaan karakteristik tindak pidana penggelapan dengan penipuan 372 KUHP pidana dan 378 pidana. Sebenarnya penggelapan ini terdapat dalam satu bab.
yaitu bab 14 di KUH pidana. Nanti saudara bisa buka KUH pidana lagi, itu ada beberapa spesifik tentang penggelapan. Bahkan bicara tentang pengampuan yang menggunakan hak barang yang bukan miliknya dia, itu pun termasuk dalam penggelapan. Tadi yang seperti Pak Revangga bilang, bisa jadi disewa, bisa jadi dari mungkin awalnya dia bekerja, bisa jadi dia hanya dititip. Nah, itu bisa jadi unsur penggelapan karena tidak ada unsur dalam hal ini tindak barang itu merupakan adanya niatan untuk tindak pidana berasal dari tindak pidana sebelumnya. Oke. Unsur-unsurnya adalah barang siapa, masih tadi sudah dijelasin Pak Revangga sedikit, menguasai secara melawan hukum suatu benda, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berada padanya bukan karena kejahatan. Jadi Pak Revangga sudah menjelaskan ya, saya lanjut dulu. Hal-hal yang harus dibuktikan telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum. Mengetahui bahwa yang ia ingin kuasai itu sebuah benda, mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, bukan kepemilikan dia. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan. Dalam hal ini mungkin bisa disewa, mungkin bisa dititip, atau masih dalam utang, atau dia dalam pengampuan. Contoh perbuatan hukum diawali dengan hubungan pekerjaan, sewa menyewa, penitipan, atau pengampuan. Oke, next. Ada beberapa jurisprudensi yang saya ambil hanya 2, sebenarnya banyak sekali. Kalau umpamanya saudara-saudara atau rekan-rekan tertarik untuk menggali lebih dalam tentang unsur penggelapan ini, karena memang cukup banyak ya. Putusan Mahkamah Agung 8 Februari 1958 nomor 24 KR 1957 itu bicara tentang dalam hal soal diwajibkan menjual barang-barang pada pihak-pihak tertentu saja, ia dapat dianggap telah melakukan tindak pidana penggelapan jika ia ternyata telah menjual barang tersebut kepada orang lain. Tadi yang seperti Pak Revangga bilang, ternyata dia disewakan, ternyata dia jual balik. Paling sering terjadi kan, loh kok bisa gitu. Oke, yang lanjutnya putusan Mahkamah Agung 1237 K 2010 tanggal 6 Oktober 2010 penyalahgunaan kepercayaan terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia, yaitu memindahkan benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga yang masih dalam masa kredit dapat dikategorikan 8. Bicara tentang orang yang leasing biasanya, kendaraan paling sering kan seperti itu. Cicilan belum selesai, dia sudah mungkin dia punya utang atau pendekaan gimana kita nggak tahu, atau mungkin ada niat di balik itu kita juga tidak tahu. Yang pastinya ada salah satu unsur yang menyatakan bahwa ketika itu masih dalam jaminan utang itu tidak boleh diberalih ke orang lain. Ya, ibaratnya logikanya BPKB aja masih pada pihak leasing ya kan, kecuali pihak leasingnya tidak terampil mungkin atau tidak punya konsultan di sampingnya yang menyatakan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Oke, next. Nah, kita akan bicara tentang penipuan sedikit tentang 378 KUH pidana bab ke-15. Di sini penipuannya cukup gede sebenarnya. Banyak hal kalau kalian buka, rekan-rekan saudara-saudara sekalian buka bab 15 pembahasan tentang penipuan itu ada hal memberatkan, ada hal meringankan. Jadi saudara-saudara bisa membacanya. Dilengkap ya di kitab di kitab Undang-Undang Hukum Pidananya. Oke, unsurnya barang siapa. Yang kedua, menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut pertama menyerahkan suatu barang. Ya. Dua, mengadakan suatu perikatan utang. Ini buat utang ini entah kenapa ya. 3, meniadakan suatu utang. Kemudian dengan memakai, gimana sih cara dia supaya bisa menggerakkan orang itu dengan apa? Memakai sebuah nama palsu. Suatu sifat palsu, tipu muslihat palsu, atau rangkaian kata-kata bohong. Paling sering itu rangkaian kata-kata bohong sih. Next. Hal-hal yang dipenuhi nih dalam hal penipuan. Nah, biar sebenarnya ini cukup membantu ketika Anda mungkin mendampingi klien Anda di kepolisian tahap dari penyidikan sampai keputusan, atau memang Anda diduga sebagai pelaku penipuan. 1, ada unsur maksud. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Nah, beda penggelapan dan penipuan itu kan ada unsur melawan hukumnya. Kalau penggelapan dia terima itu nggak ada unsur melawan hukum sebenarnya. Dia udah pada penguasaan dia. Tapi kalau penipuan ada unsur melawan hukum. Ada tindakan-tindakan terdahulu yang dia lakukan permulaannya. Kedua, menghendaki penggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun mengadakan suatu piutang. Ini bicara tentang dia membuat suatu seolah-olah perjanjian, tapi sebenarnya itu bohong gitu loh. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi ya. Saya jelasin dulu. 3, mengetahui bahwa ia gerakan untuk melakukan agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang ataupun menyediakan suatu
piutang. 4. Mengetahui bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu ialah suatu nama palsu. Nah, ini kan koma ya, berarti bisa salah satu unsur memenuhi. Suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat, atau suatu rangkaian kata-kata bohong. Jika semua unsur dipenuhi, maka dinyatakan sebagai tindak pidana. Next. Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilannya? Dalam dasar pelaksanaan putusan, nah orang lalu bertanya kan, kalau sudah diputus siapa sih yang melaksanakan putusan pengadilan? Apakah hakim atau siapa? Nah, dasar hukumnya saya ambil dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dan yang kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, prosedur pelaksanaan putusan. Dari mulai bab 11 kalau nggak salah. Next. Oke. Dalam Undang-Undang Kehakiman, yang nggak kepotong ya, saya minta maaf. Bentar. Undang-Undang Kehakiman. Nah, itu terdapat di dalam pasal 1 dan pasal 2 dan serta pasal 36. Kalau saudara-saudara buka Undang-Undang Pokok Kehakiman pasti akan melihat tulisan ini, pasal ini, nanti dibaca aja ya. Ya, jadi yang melaksanakan jika terjadi putusan pengadilan, siapa yang melaksanakan? Di pasal 36 dinyatakan dengan jelas, pasal 1 ayat 1-nya menyatakan pelaksanaan putusan pengadilan perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Kedua, pengawasan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang. Jadi saudara sudah mengetahui ya, ini jalurnya kemana aja. 3, pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata dilakukan oleh panitera atau jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan. 4, putusan pengadilan dilaksanakan dengan perhatikan nilai kemanusiaan. Jadi ketika hakim mengetukkan palunya, menyatakan bahwa telah menjadi pelaku yang sebenarnya dinyatakan bukan lagi patut diduga ya, dinyatakan bahwa memang dia pelaku gitu. Nah, di sini yang melaksanakan siapa? Jaksa. Next. Nah, dasar ini pun ternyata tertulis juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam prosedur pelaksanaan putusan pasal 270 hingga 283 KUH pidana. Kalau hukum acara pidana ya, kalau kita hukum acara pidana di pasal ini ada bab khusus tentang pelaksanaan putusan. Saya ngambil satu pasal aja, yaitu pasal 270 KUHP, bicarakan tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang peroleh hukum tetap dilakukan oleh jaksa, dan untuk itu panitera mengirimkan salinan surat. Jadi pelaksanaannya tetap melalui Pak Jaksa. Oke, next. Bagaimana nih penggantian kerugian dengan nilai nominal yang hilang, padahal orangnya sudah diputus pengadilan gitu. Karena kan kita bicara uang, apalagi kalau ini bicara tentang duit yang besar. Oke lah, tadi di alternatif dispute resolution, mediasi penal, hanya gara-gara mungkin nilai kerugian materialnya dapat diukur dan dapat ditimbang, masih bisa dikembalikan secara perdamaian. Tapi bagaimana kalau ini nilainya sangat besar gitu loh? Ya, karena orang nggak mau hanya dia ngasih badan aja dong, enak banget. Dia merasa kalau ngasih badan enak, dulu nggak balikin lagi. Sedangkan ini kalau apalagi kalau bicara tentang bisnis ya, ini kan harus kontinuitas. Bicara operasional dalam perusahaan itu kan harus berjalan, nggak efek dan dampaknya akan mempengaruhi suatu perusahaan. Oke. Dalam hal ini, jika putusan tindak pidana penggelapan penipuan telah berkekuatan pun tetap, maka dapat dilakukan upaya gugatan perbuatan melawan hukum untuk mengembalikan nilai yang telah hilang. Pasal 1365 KUH Perdata. Next. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu. Baik, terima kasih Kak Dita yang tadi telah menyampaikan kepada kita semua terkait dengan bagaimana sih mekanisme penyelesaian sengketa kalau misalkan kita mengalami adanya suatu tindak pidana penipuan atau juga penggelapan, baik itu dari perspektif kita sebagai korban atau kita juga sebagai pelaku, bagaimana juga tadi dijelaskan terkait dengan bagaimana pelaksanaan putusannya, kemudian juga tadi dibedah kembali oleh Kak Dita terkait dengan perbedaan antara penipuan dan penggelapan itu dari masing-masing unsur yang terdapat dalam pasalnya. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, setelah penyampaian materi dari dua pemateri kita ini, kita akan lanjut kepada sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaannya secara langsung atau menulis terlebih dahulu di fitur kolom chat ini. Oh baik, ini sudah ada yang menyapa, barangkali Pak Biben Sulaiman ya.
Silahkan Pak Biben, barangkali bisa langsung open mikrofonnya dan juga mungkin bisa menyalakan kameranya. Bagaimana Pak Biben, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada para pemateri? Baik, atau mungkin dari peserta yang lain, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Karena kita masih mempunyai waktu sekitar kurang lebih 20 menit lagi untuk webinar ini, Bapak dan Ibu, karena pukul 11 acara ini akan segera diakhiri barangkali. Baik, kalau misalkan belum ada, maka saya akan coba menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu, Kak Dita dan juga Bang Revangga, dari pertanyaan yang sudah kami akomodir di formulir pendaftaran, yaitu pertanyaan dari Niki Sanjaya. Nah, beliau bertanya, apakah masalah hutang piutang secara informal, misalkan antar teman, yang tidak diselesaikan secara tuntas dapat menjadi indikasi suatu penipuan atau penggelapan? Ranah hukumnya seperti apa? Jika nominalnya tidak terlalu besar, katakanlah di bawah 10 juta rupiah, apakah masih bisa ditindaklanjuti oleh pihak berwajib? Baik, silahkan barangkali mau dijawab oleh Bang Revangga dulu atau dari Kadita dulu? Ya paling saya jawab dulu ya kalau yang masalah nominalnya nanti mungkin dilengkapi juga sama Ibu Pradita. Kalau misalkan untuk nominal itu, kalau misalkan dari nominalnya 10 juta itu masih bisa dilaporkan sih. Masih bisa diproses secara hukum. Cuman kan kalau misalkan nilai kecil nih, kalau nilainya kecil gitu maksudnya, kalau saran saya tadi kan Ibu Pradita juga sudah menjelaskan kalau misalkan penyelesaiannya kalau nilainya tidak terlalu, bahkan nilai besar pun penyelesaian ya lebih baik itu diselesaikan dulu secara mediasi penal atau secara mediasi lah misalkan. Itu lebih baik diselesaikan mediasi. Tapi kalau misalkan masih tetap ingin dilanjutkan misalkan atau tidak ada titik temu, baru dilanjutkan ke proses pelaporan gitu. Biasanya juga kalau proses pelaporan di polisi juga kan memang kepolisian juga tadi sudah dijelaskan masih didorong untuk melakukan perdamaian lah atau misalkan melaksanakan restoratif justice ya misalkan kayak gitu. Jadi mau nggak mau kalau misalkan penggelapan kalau misalkan tipu gelap seperti ini bakal di apa ya namanya bakal tetap diupayakan untuk melakukan perdamaian gitu. Walaupun nilainya kecil, nilainya besar, apalagi nilainya kecil. Kalau misalkan saran dari saya, tetap hal yang paling bagus itu ya dilakukan mediasi dulu. Siapa tahu memang bisa dikembalikan gitu jumlah uangnya tuh gitu. Apalagi kalau misalkan jumlah uangnya tadi seperti tadi dijelaskan, misalkan 10 juta gitu, lebih baik ya diselesaikan dulu lah secara mediasi seperti itu kalau dari saya. Baik, terima kasih Bang Revangga. Barangkali Kak Dita ingin menambahkan? Izin menambahkan ya, saya sepakat dengan Pak Revangga ya. Kalau umpama nilainya sama dengan alternatif dispute resolution belum mediasi penal. Tapi bagaimana jika seandainya, waduh, susah nih orangnya, malah hilangan nih, yang paling sering terjadi sekarang ya, kita yang nagih lebih galak orang yang ngutang ya kan. Itu agak menyebalkan sebenarnya. Tadi kan dalam mediasi penal sebenarnya ada sih melibatkan tentang komunitas masyarakat juga selain kepolisian ya, tugas Babin Kapnas juga sih. Saya laporan, Pak, saya mau nagih, orangnya lebih galak dari saya, padahal dia utang bla 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 yang lainnya. Saya minta didampingi juga bisa. Jadi alternatif dispute resolution ini sebenarnya polisi sudah tahu sih. Asal memang Anda ketika melaporkannya mohon izin ya belajar dikit dulu lah supaya ngomongnya enak. Itu aja sih saran saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Dita. Untuk selanjutnya ini Pak Biben Sulaiman sudah mengajukan pertanyaan, namun melalui kolom chat. Saya bacakan, izin Pak Biben. Pertanyaannya adalah, kalau misal perihal salah satu ahli waris menguasai seluruh harta warisan dan tidak ingin dibagi harta waris baik dari uang, benda bergerak, dan juga benda tidak bergerak, dan hasil dari perusahaan yang merupakan usaha waris, apakah termasuk unsur penggelapan atau tidak? Begitu barangkali pertanyaan dari Pak Biben.
untuk selanjutnya barangkali akan dijawab oleh siapa terlebih dahulu? Bang Reva nggak? Silahkan Bang Reva. Ya, ini terima kasih Pak Biben ya. Kalau misalkan di sini kan tadi ditanyakan ya, kalau misalkan mengenai harta waris yang dikuasai oleh salah satu ahli waris, terus itu ada uang, ada benda bergerak, atau ada benda tidak bergerak dari hasil perusahaan yang merupakan usaha waris ya, warisnya itu dari objek waris berarti ya. Nah di sini apakah termasuk unsur penggelapan atau tidak? Saya juga mau menjelaskan dulu di sini kalau misalkan penetapan, kalau misalkan di Muslim misalkan penetapan ahli warisnya udah diuruskan atau belum, maksudnya sudah ditetapkan di pengadilan agama atau belum. Jadi kalau misalkan waris itu memang harus ada dulu ya, maksudnya kalau misalkan kan di sini nanti kita mau bicara hukum formil ya, mau bicara formil di sini, mau bicara formil, terus misalkan mau melakukan pelaporan. Dalam pelaporan ini tuh yang namanya penetapan ahli warisnya harus sudah jelas dulu siapa dulu yang menjadi ahli waris di sini. Ada berapa orang. Kemudian kan nanti biasanya kalau misalkan seperti ini, apakah udah ada putusan, sudah ada putusan perdatanya atau belum misalkan di pengadilan agama. Biasanya kalau misalkan hal-hal seperti ini tuh, kalau penggelapan ini tuh bisa sebenarnya dilaporkan dalam hal penguasaan harta waris. Biasanya sudah ada penetapan ahli waris, kemudian sudah ada putusan dari pengadilan agama mengenai pembagian warisnya. Setelah itu putusannya tidak dilakukan, misalkan tetap dikuasai atau misalkan tidak diserahkan lah, tidak mau, setelah eksekusi pun tetap tidak mau dan tetap tidak diserahkan ke ahli waris lain, itu baru bisa dilaporkan ke penggelapan. Seperti itu. Apalagi kan tadi misalkan ada uang ya, misalkan uang, rumah, misalkan ternyata sudah dijual, tanah sudah dijual dan tidak dibagi ke ahli waris lain, itu bisa masuk ke penggelapan. Tapi saran dari saya harus sudah ada yang namanya penetapan ahli waris, bahkan sudah ada putusan pengadilan agama mengenai sengketa warisnya terlebih dahulu. Kalau saran saya seperti itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Revangga. Untuk selanjutnya Kak Dita, apakah ada yang ingin ditambahkan? Paling menambahkan bahwa seperti ini. Kan tadi sesuai dengan pertanyaannya bahwa salah satu ahli waris, sesuai dengan kata Pak Revangga tadi, apakah sudah memang benar nih ahli warisnya? Dan ternyata benar. Nah, bicaranya kan gini, dia tidak mau membagi warisannya. Nah, kalau apakah itu dalam unsur penggelapan atau pidana, penggelapan atau penipuan, maaf, ya tentu tidak. Karena kan bicara inti pokoknya adalah tidak mau membagi warisannya. Beda ceritanya ketika salah satu ahli waris menjual aset waris. Nah, seperti kata Pak Revangga tadi bilang gitu loh, ada hak milik yang dia miliki tanpa unsur melawan hukum, memang kepunyaannya dia, seharusnya ada nilai hak dia. Tapi ini kan nilai hak ini harus berbagi dengan orang lain. Jadi dia menjual tanpa seizin dari para ahli waris yang lain. Maka masuk nggak unsurnya? Masuk, bisa jadi unsur penggelapan, bisa masuk dari unsur penipuan, tergantung tindak pidananya yang dia lakukan. Kan unsur-unsur tadi harus dilihat. Apakah memang si salah satu ahli waris itu menipu yang lainnya sehingga membuat piutang baru. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Bisa. Baik, terima kasih Kak Dita. Semoga untuk Pak Biben jawabannya sudah cukup atau bagaimana Pak Biben, ada tanggapan lain? Barangkali supaya lebih interaktif dengan para narasumbernya Pak Biben. Baik, kalau misalkan belum ada tanggapan dari Pak Biben, kami akan persilahkan kepada Bapak dan Ibu barangkali yang ingin bertanya, yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, jika memang belum ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, ini akan saya bacakan kembali pertanyaan yang telah kami akomodir dari formulir pendaftaran. Pertanyaannya dari ICS Bandung asalnya. Di sini pertanyaannya barangkali mungkin untuk yang pertama kami berikan kesempatan kepada Kak Dita terlebih dahulu, nanti baru kemudian Bang Revangga untuk menambahkan. Pertanyaannya adalah suami yang membelikan aset rumah kepada simpanannya, ini cukup panas sepertinya kasusnya, sedangkan uang tersebut sebagian milik istri dan anaknya yang dikuasai oleh suami. Pertanyaannya, pada saat suami meninggal dunia, apakah pemberian tersebut bisa disebut sebagai penipuan atau penggelapan, sedangkan pembelian aset rumah tersebut belum lunas? Bagaimana Kak Dita? Silahkan. Oke. Ini kan bicara tentang
hubungan suami istri ya kan. Nah, kan kita nggak tahu nih, ini simpanannya di bawah tangan atau memang istri kedua nih. Ada izin nggak dari istri pertama? Dalam Islam kan memang spesifik kan seperti itu, diakui bahwa ada juga hak dari istri kedua. Nah, anggaplah kita buat suatu cerita ini mungkin dari sisi bahwa memang simpanan. Nah, terus ternyata suaminya menggunakan, mungkin suaminya yang bekerja pribadi ya, jadi uang seluruh keluarganya kita asumsikanlah bahwa suaminya yang pegang dan mengatur. Dia belikan rumah. Dalam hal ini kan di KTP ada tulisan menikah nih. Memang dalam hal pembuatan akad kredit dan jual beli, terkadang kata menikah kan nggak dituliskan nama istrinya ya. Dia bisa ngaku siapa aja lah istrinya gitu kan. Padahal mungkin itu adalah simpanannya. Nah, dia belikan ternyata dalam prosedur ini gagal bayar. Ibaratnya terjadilah kredit, suaminya meninggal dan si istrinya harus menanggung seluruh utang piutang yang lanjutkan. Apakah itu masuk dalam unsur penipuan ataupun unsur penggelapan murni? Sebenarnya tidak. Karena ini memang perdata murni. Kalau kita masukkan ke dalam, ya ini sepemahaman saya ya sejauh ini ya. Kalau kita masukkan unsur perdata itu bicara apa? Kalau seandainya asumsinya itu si pria adalah dia yang bekerja. Ini bukan bicara tentang aset keluarga yang di mana harta bersama ya tidak, itu tidak ada unsur penipuan dan penggelapan, malah jatuhnya jadi pidana jadi perdata murni di mana ada hubungan, tambah lagi ada macet, mau nggak mau penagihan pasti kepada ahli waris yang tercatat kan. Seperti itu. Tapi kalau memang bicara tentang yang lainnya, mungkin Pak Revangga bisa menambahkan gitu, mungkin ada penipuan penggelapannya. Kalau saya pribadi sih bicara ini bahwa ini memang perdata murni, karena memang harus diselesaikan unsur perdatanya dulu, karena bicara ada kredit macet, kalau bicara penipuan penggelapannya itu terlalu jauh gitu loh. Karena kan bicara selingkuh, bukan bicara yang lain. Dan pelakunya sudah meninggal. Ya, siapa yang mau ditangkap gitu? Ya, kita nggak mungkin gali kuburan kan untuk menangkap dia melapor ke kantor polisi. Oke, baik. Terima kasih Kak Dita. Silakan Kak Bang Revangga. Paling saya pengen menambahkan dulu ya, kalau misalkan tadi kan hanya disebutkan bahwa ini juga merupakan harta anak dan istrinya ya maksudnya. Cuman tadi kalau misalkan mau dibuktikan ini sebagai penggelapan atau penipuan itu prosesnya bakal rumit, dan karena di sini tuh harta anak dan istrinya tuh kita harus ngebuktiin dulu benar gak mana harta anak dan istrinya. Karena misalkan transaksinya itu seperti apa dulu, misalkan memberikan rumah itu atas nama siapa rumah itu tuh, walaupun transaksinya atas nama si suami memang akan sulit ketika apa ya namanya itu, malah nanti benar kalau kata Bu Dita bakal arahnya bakal perdata ya maksudnya tuh, karena kalau misalkan bisa dibuktikan rumah itu dibeli dari uang suami ya, dari suami gitu, misalkan dari suami si istri, rumah istri muda itu dibeli dari uang suami, mau nggak mau proses perdata kayaknya lebih apa ya, lebih relevan daripada dilaporkan ke pidana. Asal bahkan proses perdata pun asal bisa dibuktikan, tapi kalau misalkan tidak bisa dibuktikan ya menurut saya akan sangat sulit lah untuk dibajukan pidananya, akan sangat sulit karena dari unsur-unsurnya dan pelaku, berarti kalau misalkan seperti itu pelaku dari tindak pidananya, kalaupun bisa dibuktikan pelaku tindak pidananya itu bukan istri muda, tapi suaminya yang sudah meninggal. Sedangkan tindak pidana kalau misalkan dilakukan orang yang sudah meninggal, ya sudah tidak ada gitu, maksudnya itu si pelakunya itu dianggap sudah tidak ada, gitu. Sudah tidak bisa diadili. Paling Baik, terima kasih. Gitu. Ya, baik, terima kasih Bang Revangga atas jawabannya. Barangkali Bapak dan Ibu ini masih ada waktu sekitar 6 menit lagi, barangkali mungkin bisa dipersilahkan kepada satu pertanyaan yang Bapak dan Ibu bisa tanyakan secara langsung. Kalau misalkan memang tidak ada pertanyaan langsung, maka barangkali
Kita akhiri ya, Kak Dita dan juga Bang Revangga. Kebetulan memang Kak Dita dan Bang Revangga ini akan ada kegiatan dari PBH Pradi Bandung sekitar jam 11. Barangkali ya, siapa yang ingin bertanya? Bapak Dormatin Hasugian. Oh, saya. Iya, baik. Silakan, Pak. Iya, oke. Pertanyaannya begini, klien kita beli barang, baru bayar setengah, ya kan? Terus diantar ke lokasi, ternyata barangnya tidak sesuai dengan pembelian, tapi oknum anak buah penjual gara-gara belum bayar setengah mau bongkar nih, makanya saya sekarang menuju ke sana. Sebaiknya bagaimana? Sampai bawa oknum polisi. Nah, saya ke sana mau minimal, kalau tujuan saya sih minimal sabar menunggu kedua belah pihak yang bertransaksi bertemu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dormatin Hasugian. Barangkali Kak Dita, apakah ingin menjawab terlebih dahulu, Kak? Ini kan bicara tentang barang yang tidak sesuai kan. Berarti ya ibaratnya dicek lagi nih PO pastinya, purchase order. Karena bisa perdata, bisa pidana. Kalau dalam perdata, purchase order adalah bagian yang menjadi dasar alat bukti. Sesuai nggak? Contoh, saya pesan ternyata adalah kue tar. Yang datang kue bolu. Sama nggak? Nggak. Sekalipun nama depannya adalah kue. Tapi kita cek lagi purchase ordernya. Apakah si orang yang memesan salah ngomong atau salah tulis? Ini harus dicek dulu kan. Ini kan bicara tentang pengiriman. Nah, unsur-unsurnya siapa sih yang salah? Apakah pekerjanya atau memang bosnya langsung? Karena memang patokannya harus dari purchase ordernya sendiri, sesuai dengan permintaannya. Kalau memang tidak sesuai dan harganya sama, ya saya rasa itu perdata murni, karena itu tidak ada unsur penipuan atau penggelapan. Kecuali dengan tadi kata penipuan kan dia menggunakan apa nama palsu atau adanya rangkaian kebohongan. Kalau memang rangkaian kebohongannya terbukti, contoh sekarang itu yang tadi Pak Revangga bilang, online shopping dijual iPhone 12, yang datang balok, ya kan? Itu udah ketahuan kan, karena di tulisannya dia tuliskan speknya dengan cara yang benar kan. Kalau kita online, dia tuliskan kan di deskripsi daripada produknya, yang datang bukan produk itu, berarti dia melakukan penipuan. Karena rangkaian kata-kata bohongnya itu sudah dimulai dari kata deskripsi produk. Nah, terjadi nih setelah itu dikirimkan ternyata bukan produk yang sama, berarti terbuktilah, dilengkapilah rangkaian kata-kata bohongnya. Berarti dia menggunakan ada unsur penipuan di dalamnya. Nah, berbalik ke sana ya, semoga Pak Dormatin mengerti. Silakan Pak Revangga, mungkin dapat Pak Revangga menambahkan. Artinya pihak penjual tidak berhak membongkar dahulu kan? Pihak penjual apakah tidak berhak membongkar dahulu, ini maksudnya gimana? Bongkar ambil barang, bongkar ambil barang. Bongkar ambil barang itu kan secara perdata, lebih baik tertulis dulu bahwa memang kalau memang spesifik barang tidak sesuai, akan lebih baik para pihak berbicara terlebih dahulu. Oke, betul. Lagi purchase ordernya. Kalau memang tidak sesuai dengan purchase ordernya, ditanya lagi pekerjanya apakah ada kelalaian dalam mengirimkan barang, adakah niat itikat tidak baik, karena bicara tentang pidana ada yang namanya tidak baiknya. Nah, kalau ternyata tidak baiknya itu tidak terbukti hanya gara-gara pengirimnya salah mengirim atau salah menempelkan alamat, ya ini sebenarnya masih bisa masuk dalam mediasi penal, tidak harus langsung pemidanaan atau yang lain. Mungkin dengan adanya oknum kepolisian di sana, semoga bisa melakukan mediasi penal terlebih dahulu. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Kak Dita. Ya, untuk selanjutnya Bang Re, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah, kalau untuk penjelasan dari Ibu Pradita tadi sangat jelas banyak ya. Sudah cukup kalau untuk ya.
Baik, terima kasih Bang Re. Untuk selanjutnya, alhamdulillahirobbilalamin, seluruh rangkaian kegiatan webinar kita pada hari ini telah selesai dilaksanakan dengan selesainya penyampaian materi dari kedua narasumber dan juga telah dengan berakhirnya sesi diskusi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, barangkali Bapak dan Ibu berkenan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena sebelum diakhiri kegiatan ini kita akan ada sesi foto bersama. Baik, kami mohon sekali lagi kepada Bapak dan Ibu untuk berkenan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kepada Bapak Biben Sulaiman, Ibu Nurul Tami, Bapak Bintang, atau Ibu Bintang barangkali ya, kemudian juga Ibu Sifra Panggabean, Bapak Ismono, Bapak Robi, Bapak Wayan, Bapak Budiono, Bapak Bahrun, Bapak Rian, Bapak Yoga Sapta, Bapak Zaki, dan yang lainnya barangkali berkenan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Sambil menunggu, barangkali Bapak dan Ibu yang lain untuk mengaktifkan kamera, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti webinar-webinar selanjutnya yang diselenggarakan oleh komunitas Belajar Apa Aja, bisa langsung di-follow Instagram kami di @belajar-apa-aja, dan juga barangkali Bapak dan Ibu ingin diskusi atau konsultasi lebih lanjut dengan Pusat Bantuan Hukum Peradi, bisa langsung saja datang ke salah satu pos kami, salah satunya itu ada di Jalan Talaga Bodas nomor 40 Kota Bandung. Baik, kita akan mulai sesi fotonya, barangkali Bapak dan Ibu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Kami dari komunitas Belajar Apa Aja dan tentunya dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Bandung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan juga kami mengucapkan permintaan maaf barangkali apabila memang masih banyak kekurangan dalam kegiatan kami ini, dan marilah kita tutup sesi webinar pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.